Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, penderitaan Kristus membawa kita kepada Allah. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk meminta kiranya Engkau memberkati kami pada saat ini sewaktu kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami paham bahwa Engkau mengalami penderitaan supaya kami mendapatkan keselamatan. Berkati kami juga ya Tuhan, supaya kami dapat lebih mengerti dan lebih mendalami bagaimana luar biasanya baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah memberikan anaknya untuk hidup yang penuh penghinaan, penyangkalan diri, kemiskinan, kerja keras, celaan, dan kematian akibat penyaliban yang menyiksa. Tetapi tidak ada malaikat yang membawa kabar sukacita. Sudah cukup, engkau tidak perlu mati, putraku yang terkasih. Pasukan malaikat menunggu dengan sedih, berharap bahwa seperti dalam kasus Ishak, Allah pada saat yang terakhir akan mencegah kematiannya yang memalukan. Tetapi malaikat tidak diizinkan untuk membawa pesan seperti itu kepada putra terkasih Allah. Penghinaan di pengadilan dan dalam perjalanan ke Kalvari terus berlanjut. Dia diejek, dihina, dan diludahi. Dia menahan ejekan, celaan, dan cemoohan orang-orang yang membencinya. Sampai di atas kayu salib, dia menundukkan kepala dan mati. Bisakah Allah memberi kita bukti yang lebih besar dari kasih-Nya selain dengan memberikan anaknya untuk melewati adegan penderitaan ini? Dan karena pemberian Allah kepada manusia adalah hadiah gratis. Kasih-Nya tidak terbatas. Demikian juga tuntutannya atas kepercayaan kita, ketaatan kita, segenap hati kita, dan kasih sayang kita juga tidak terbatas. Dia menuntut semua yang mungkin manusia berikan. Penyerahan diri kita harus sesuai dengan pemberian Allah. Itu harus lengkap dan tidak ada yang kurang. Kita semua berutang kepada Allah. Dia menuntut ketaatan yang tepat dan sukarela, dan tidak ada yang kurang dari ini yang akan dia terima. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk mengamankan kasih dan kebaikan Allah. Tahun ini mungkin tahun terakhir dalam kehidupan beberapa orang yang membaca ini. Adakah di antara remaja yang membaca seruan ini yang akan memilih kesenangan dunia gantinya kedamaian yang Kristus berikan kepada pencari yang sungguh-sungguh dan pelaku kehendaknya? Testimonies jilid 3 halaman 369 dan 370. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita. Bahkan Yesus pun pada saat berada di dunia ini,
dia merasakan penderitaan yang sangat berat. Bukan hanya penderitaan fisik, karena dia dipaku, karena dia juga dicambuk, tapi dia pun menderita secara mental. Bagaimana hinaan, penyangkalan terjadi kepadanya. Kemiskinan pun Yesus turut merasakannya. Kerja keras dia juga melakukannya. Bahkan para malaikat pun yang seharusnya membawa kabar sukacita merasakan kesedihan pada saat melihat Yesus yang menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita lihat dan dengarkan tadi, bahwa pada saat Yesus di kayu salib, para malaikat pun menunggu perintah Tuhan supaya membebaskan Yesus, seperti pada saat dia membebaskan Ishak sewaktu akan dikorbankan. Tapi ternyata Tuhan Yesus tetap melakukan rencana untuk menyelamatkan umatnya, yaitu kita. Dia merasakan penderitaan, dia merasakan kesulitan, tetapi dia tetap mempertahankan rencana keselamatan itu. Dia tetap berjalan ke salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan pada pagi hari ini, kita sudah mendengarkan bahwa itulah hadiah terbaik yang gratis Tuhan sudah berikan kepada kita supaya kita memperoleh keselamatan. Marilah kita sebagai umatnya yang sudah diselamatkan, dia sudah serahkan dirinya di kayu salib. Dan pada saat ini, saya mengajak saudara-saudara supaya kita pun menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita. Kita menuruti perintah Tuhan dan selalu menjalankan kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita pun turut membagikannya kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau merelakan dirimu mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan demi menyelamatkan kami umat-Mu ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami pun turut melakukan perintah-Mu, sehingga kami dapat merasakan bagaimana baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.